ثقيلا. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, lebih menyukai kehidupan dunia dan melupakan hari-hari berat yang ada di belakang mereka, yaitu akhirat. Surah Al-Insan ayat 27. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Utama dan pertama-tama sekali, sama-samalah kita memuji, bersyukur di atas limpah kurnia, nikmat, hidayah, inayah dan riayah daripada Allah. Sekian banyak, sekian besar, tidak seorang pun kita mampu menghitung berapa banyak, dan tidak seorang pun kita mampu mengukur berapa besar nikmat-nikmat kurniaan Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya saja kamu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan karena setiap nikmat-nikmat itu ada harganya, harga yang harus kita bayar. Harga dari seluruh nikmat dan pembayaran yang harus kita tunaikan adalah dengan mensyukuri. Ulang, dengan mensyukuri setiap nikmat-nikmat Allah. Dan Allah berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Hari ini Allah beri kita nikmat, kita bersyukur, besok Allah akan tambah nikmatnya lagi. Besok Allah beri lagi nikmat dan kita syukur lagi, Allah akan tambah lagi. Bertambahnya nikmat pada hari ini sebab syukur kita yang kemarin. Dan nikmat akan terus bertambah seiring syukur yang terus meningkat. Bertambah syukur, berkali bertambah, berlipat ganda lagi nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tapi jangan kita termasuk orang yang kufur terhadap nikmat, karena akibat kekufuran itu inna azabi lasyadid, azabku teramat pedih. Ya, kalau tauhid, iman telah berganti dengan syirik, sunnah bertukar dengan bid'ah, kekayaan negara dimonopoli oleh satu golongan saja, laki-laki tunduk kepada kemauan kaum wanita, anak-anak mendurhaka kepada ibunya. Subhanallah. Anak-anak zina telah memenuhi jalan-jalan raya. Masjid-masjid sudah dijadikan sebagai tempat pertengkaran. Memilih pemimpin dari golongan orang yang rusak akhlaknya. Preman-preman telah menguasai pasar. Miras telah dianggap sebagai minuman biasa. Lelaki telah berbangga dengan emas dan kain sutra. Artis-artis dan penyanyi-penyanyi disanjung tinggi. Ulama-ulama pula dikeji. Musik dan lagu telah dijadikan sebagai hiburan. Orang yang hidup kemudian telah berani mengutuk dan mencela para sahabat-sahabat mulia radhiyallahu anhum. Apalagi kata Nabi, lelaki berlagak seperti wanita, wanita berlagak seperti lelaki. Dan kalau sudah banyak orang berbangga dengan tato, riba telah menguasai ekonomi. Orang berbuat ma'ruf dituduh mungkar, orang berbuat mungkar dibilang ma'ruf, dan seterusnya. Itu adalah tanda kekufuran. Kalau sudah begitu kata Nabi, falyartaqibu, hati-hati.
tunggu apa yang akan datang. 3, yang pertama rihan hamra, yang kedua maskhan, yang ketiga khasfan. Apa rihan hamra? Angin limbubu, puting beliung. Khasfan, banjir. Maskhan, gempa. Itu yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu syukur, Allah tambah. Kalau kufur, bencana datang. Sikap kufur itu sama dengan meminta bencana, menanti azab. Ya, dan Allah mengatakan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tidak akan pernah, tak mungkin terjadi. Tidak akan selamanya. Selama-lamanya tidak. Bencana tidak akan turun, malapetaka tidak akan datang, azab tidak akan menimpa. Selama kamu masih pandai-pandai bersyukur dan senantiasa tetap dalam keimanan. Itu muqaddimah kita, alhamdulillah. Kami ini berempat dari Ma'had Tahfiz Darul Hufaz Lampung. Berapa jauh Lampung dari sini ya? Ada sehari? Dulu sehari ya, jalan masih bengkok-bengkok. Enggak lah sehari. Ya sekarang barang berapa ya? 5 jam. 5 jam itu kalau saya yang nyetir, kalau yang muda-muda ngebut 3 jam ya. Masya Allah. Kami baru pulang juga dari jelajah di Semenanjung, Malaysia. Jadi Dacil kita nih bahasanya masih kebawa-bawa dengan bahasa Malaysia. Malaysia ke. Masya Allah. Bapak dan Ibu-ibu, tadi saya baca surah Al-Insan ayat 27 ya. Biasa kita baca ayat itu. Kapan? Pada setiap pagi subuh Jumat ya, rakaat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka itu, siapa yang dimaksudkan dengan mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang kafir. Mengapa dengan orang kafir? Orang-orang kafir itu yuhibbunal ajilah. Mereka lebih menyukai yang ajilah. Apa ajilah? Segera. Ajilah adalah sifat dunia. Dunia dikatakan oleh Allah sebagai ajilah, segera. Mengapa dikatakan segera? Karena semuanya segera. Sekarang. Cari sekarang, dapat sekarang, simpan sekarang, kenyang sekarang, puas sekarang, habis, enggak apa, habis sekarang. Yang penting sekarang. Orang kafir itu sukanya yang begitu, yang sekarang-sekarang, yang cepat, yang segera. Ya. Apa yang sekarang? Dunia. Cari, simpan, pakai, makan, kenyang, puas, habis, enggak apa, sekarang. Akhirat belum tentu. Akhirat itu kata mereka belum tentu ada. Kalaupun ada, nanti, pikir nantilah. Yang penting sekarang. Ya, karena itu orang-orang kafir lebih bermati-matian. Bermati-matian apa berhidup-hidupan? Masya Allah. Ya, peduli halal ataupun haram. Dalilnya 5H ya, 5H. Apa 5H? Hakmu, hakku, halal, haram, hantam. Ya. Hakmu itu pun hakku juga. Rampas, rebut, pijak, tendang, sepak gitu ya. Hakku, hakmu, halal, haram, hantam. Ya. Itu orang kafir. Allah menyebut inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Itu orang kafir. Kamu bukan orang kafir, kamu mukmin, kamu ada iman. Jangan kebawa-bawa dengan cara, gaya, pola. Jangan. Orang kafir ini memang begitu. Mereka mau yang segera.
Mereka mau kampung, mereka mau negeri, mereka mau kekayaan. Kampungnya orang kafir ya dunia ini, negerinya orang kafir ya dunia ini, harta kekayaan orang kafir ya dunia ini. Sedangkan dunia ini tidak selamanya ada, adanya menunggu selesai, timbulnya menunggu tenggelam, awalnya menanti akhir, permulaannya menanti sudah. Ini dunia, orang kafir nggak tahu itu. Dalam bidang ilmu yang lain mereka maju, tapi dalam bidang yang ini mereka boleh dikatakan jahil. Nanti kalau dunianya sudah lenyap, orang kafir sudah nggak punya apa-apa. Kampungnya sudah hilang, negerinya sudah hilang, harta kekayaannya sudah hilang. Karena mereka menjadikan dunia sebagai kampungnya, negerinya, dan kekayaannya. Kita, kampung orang-orang beriman bukan dunia. Kampung kita akhirat. Negeri kita akhirat. Harta kekayaan kita akhirat. Beda. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Orang-orang kafir lebih menyukai kehidupan dunia, melupakan hari-hari yang berat. Akhirat itu berat, mati itu berat, sakaratul maut itu berat, kubur itu berat, kiamat berat, mahsyar berat, hisab berat, mizan berat. Berjalan meniti di atas siratal mustaqim berat. Orang kafir nggak tahu itu karena memang nggak pernah belajar, nggak mau tahu. Allah ingatkan hari-hari akan datang berat. Subhanallah, menjelang mati setan akan datang. Tidak akan seorang anak Adam pun ketika menjelang matinya dibiarkan, melainkan dengan 3 cara pasti digoda, pasti. Cara pertama, setan akan berkatakan, matilah kamu sebagai Yahudi atau Nasrani. Hanya itu sajalah agama yang benar. Matilah Yahudi, matilah Nasrani. Andai kuat teguh keimanan. Tapi setan masih belum berputus asa. Cara kedua, dia akan datang menyerupai orang yang dicintai, dihormati. Mungkin ibu, ayah, nenek, guru, kiai, orang-orang yang sudah mati. Dia akan datang. Kalau dia datang menyerupai ibunya, persis. Anak mana yang tidak mengenal ibunya? Ini aku ibumu, anakku. Ini ibu, nak. Kasihan kau mau mati, haus. Ibu juga begitu dulu ketika mau mati, ibu haus. Ini ibu bawakan minum, nak, air yang segar. Minumlah. Ibu sekarang ada di surga, anakku. Ayo, minumlah. Biar kita bersama-sama dalam surga. Celaka kata Nabi, yang menyerupai ibunya itu sebenarnya bukan ibunya. Siapa? Siapa? Setan. Cara kedua masih belum berhasil. Cara ketiga ini sangat berbahaya. Setan tidak menyuruh kita menjadi Yahudi atau Nasrani. Setan tidak akan menyerupai ibu, ayah, guru, dan orang-orang yang dicintai untuk mengikuti jejak langkahnya, tidak. Tapi setan akan membawa pikirannya kemana-mana. Ingat ini, ingat itu. Hal yang seharusnya tidak diingat, teringat semuanya. Ingat, istrimu masih muda, sebentar lagi mau jadi janda. Kasihan anak-anakmu masih kecil-kecil, sebentar lagi mau jadi yatim. Ingat rumah-rumahmu, mobil-mobilmu, simpanan-simpanan uangmu di bank. Ingat. Di sini orang talqin, di sini orang ajar. Nggak dengar. Masya Allah. Dalam situasi sekarang, Bapak, situasi sekarang sehat. Apa sukar? Apa payah? La ilaha illallah. Bukan sekali, 100 kali bisa. Betul? 1000 kali bisa kita. Dalam keadaan kita waras, sadar. Saat itu bukan keadaan sadar, diambang sadar. Allah, namanya aja sakaratul maut. Saya ada baca satu naskah risalah ini, seorang ustadz di Jakarta, namanya Ustadz Kamarudin. Dia bekerja di sebuah rumah sakit Islam di Jakarta. Ustadz Kamarudin bukan seorang pendakwah, bukan tukang ceramah. Kerjanya sudah berpuluh tahun di rumah sakit itu sebagai
pegawai kerohanian di situ. Kerjanya apa? Kalau ada pasien-pasien muslim yang sakit keras, yang sudah tipis harapan untuk hidup, Ustaz akan duduk di sebelahnya. Untuk apa? Mentalkin. Talkin itu saja kerjanya, tukang talkin. Subhanallah. Sambil dia mentalkin. Entah sudah berapa banyak yang ditalkin, dia buat satu catatan kecil. Kajian ini, satu penelitian. Apa ceritanya? Apa isinya Ustaz? Tiap-tiap 100 orang yang saya talkin, tiap-tiap 100 orang yang saya ajar, 7 orang saja yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Berapa yang bisa? Tiap 100 orang, 7 yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang nggak bisa? 93. Walaupun telah berulang ditalkin, berkali diajar, nggak bisa. Apa yang Ustaz lihat? Apa yang terjadi? Macam-macam katanya. Ada yang ketika saya talkin, dia seperti mengambil sesuatu. Kartu. Apa itu? Apa itu Ustaz? Ditalkin. Apa itu? Kartu ya? Remi ya? Judi. Ada waktunya ketika saya ajar, dia seperti mengambil gitar. Itu nyanyi. La haula wala quwwata illa billah. Ada kalanya waktu saya ajar, dia marah, teriak-teriak, botol, gelas, tambah lagi. Apa itu? Hah? La haula wala quwwata illa billah. Ada kalanya ketika saya ajar, dia malah sibuk mainkan kemaluannya, naudzubillah. Mainkan kemaluannya. Dan berkali saya talkin, berulang saya ajar, dia teriak, la. Terbeliak matanya, terjulur lidahnya, berbusa, berbuih mulutnya. La. Nggak lepas, nyangkut. Apa susah? Apa bahaya? La ilaha illallah. Nggak lepas. Sampai di mana? La. Masya Allah. Kalau salah, saya menyampaikan salah yang saya baca ya. Nanti saya kirimkan. Kalau ada yang mau saya kirimkan nih, risalah. Masya Allah. Berapa tadi? Tiap 100? Berapa yang bisa? 7. Yang nggak bisa? Ini berat nih persoalannya. Saya ngomong pagi ini, Bapak dengar. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan bisa. Rasul mengatakan Allah akan matikan seseorang. Bagaimana hidup? Apa jadi kebiasaan? Kemana hobi? Allah akan matikan seseorang sesuai dengan hobinya, kebiasaannya. Yang tukang terup, judi, nanti lihat matinya. Ya. Yang menyanyi, suka main kita, lihat nanti. Yang minat dengan bola, lihat nanti matinya. Terginjal-ginjal sedang main bola, mati dia. Yang pemabuk, minuman keras, nanti Allah akan matikan seseorang sesuai dengan kebiasaan. Itu yang disebut husnul khotimah atau su'ul khotimah. Wara'ahum yawman sakhila. Hari-hari akan datang ini berat. Allah berat Bapak, berat. Ya Allah. Tapi orang kafir cerita begini nggak menarik. Yang menarik apa tadi? Yuhibbunal ajilata, mereka tertarik dengan yang segera. Kalau bab ekonomi nomor 1 dia bilang, bab politik nomor 1 dia ngomong. Tapi kalau bab akhirat kosong, nggak tahu apa. Sedangkan ini pasti terjadi Bapak. Kunci akhirat adalah la ilaha illallah. Lepas dia lepas, nyangkut dia sangkut. Ya. Tahu kita seorang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah kalimat akhir saat dia menghadapi mati. Mampu nggak? Bisa nggak mengucapkan la ilaha illallah? Hari-hari akan datang, hari-hari berat. Di kubur kita nggak tahu. Apakah memang gelap? Gelap di luar, lebih gelap di dalam.
Atau yang terasa gelap hanya di permukaan, yang terasa gelap hanya di luar, di dalam sebenarnya terang? Apakah sempit? Sempit di luar dan lebih sempit di dalam. Karena kubur itu ada kalanya ia taman di antara taman-taman surga, atau jurang di antara jurang-jurang neraka. Kita nggak tahu. Bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir atau tidak. Dan kiamat adalah persoalan yang sangat berat. Berat. Bagaimana tidak? Hingga seorang anak kecil bisa beruban seketika. Hingga ibu yang sedang menyusukan anaknya dilempar anak dari susuan. Ibu yang memangku anak dibuang anak dari pangkuan. Ibu yang sedang hamil gugur kandungannya. Saking beratnya. Berat. Mahsyar, hari kiamat, dikatakan kiamat karena semua orang ketika itu berdiri. Kiamat berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari ketika semua orang berdiri. Hari kiamat apa? Semua orang berdiri, gak ada yang duduk-duduk nyender nyelonjor, gak ada yang tiduran, gak ada, semuanya berdiri. Belum ada kira, belum ada bicara, belum ada soal, belum ada jawab. Berdiri saja menunggu. Lamanya menunggu ialah 50.000 tahun. Berapa tahun? Itu menunggu saja itu. Menunggu mau dipanggil satu mau dihisap, menunggu saja. Matahari hanya di atas kepala beberapa mil. Dalam keadaan semua orang telanjang, tak beralas kaki, lapar, haus, gak ada minum, lapar, gak ada makanan, semuanya berat. Menunggu hisap satu mau dipanggil, mau ditimbang, dan terakhir tiap-tiap kita akan melintasi jembatan apa? Siratal mustaqim. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada golongan yang lepas, selamat masuk dalam surga, dan ada golongan yang jatuh terjerembab. Berapa nisbah perbandingan? Tiap-tiap 1000 orang yang berjalan melintasi jembatan Siratal Mustaqim, 999 jatuh dan hanya satu saja yang selamat. Ulang, tiap-tiap 1000 orang 999 jatuh dan hanya satu saja yang selamat. Ringan apa berat masa depan? Berat. Maka orang-orang beriman menghadapi hari-hari berat yang akan datang, diingatkan oleh Allah, kamu jangan lena terpedaya dengan dunia. Kamu cari dunia, kamu gak akan dapat. Kamu cari akhirat, kamu pasti akan dapat. Carilah dunia, pasti gak dapat. Kalaupun dapat, pasti gak banyak. Ulang, carilah dunia, pasti gak dapat. Kalaupun dapat, pasti gak mudah. Kalaupun mudah, pasti gak banyak. Kalaupun banyak, pasti gak kekal. Carilah akhirat, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti mudah. Sudahlah mudah, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kekal. Pilih yang mana? Pilih yang mudah atau pilih yang sukar? Pilih yang pasti dapat apa pilih yang pasti nggak dapat? Ulang lagi, carilah dunia, pasti nggak dapat. Kalaupun dapat, pasti nggak mudah. Kalaupun mudah, pasti nggak banyak. Kalaupun banyak, pasti nggak kekal. Carilah akhirat, pasti dapat, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti mudah. Sudahlah mudah, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kekal. Masya Allah. Terakhir, cari dunia, dapat dunia. Cari akhirat, dapat dua-duanya. Pilih mana? Cari dunia, dapat dunia. Cari akhirat, dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Ini rumus ya, rumus. Bukan saya yang membuat, Quran yang menyebut. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi. Siapa yang mencari akhirat, Allah beri dua-dua. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Siapa yang mencari dunia, Allah beri dunia saja. Pilih mana? Cari dunia ini bukan mudah, Bapak. Walaupun mudah, enggak banyak. Apalagi zaman sekarang, Allah. Kalau enggak bohong, enggak kaya orang sekarang. Kalau mau kaya, bohong lah. Betul? Betul apa tidak? Pandai bohong, kaya dia. Pandai menipu, kaya dia. Pandai menipu, apa yang enggak menipu? Dagang, menipu enggak? Menipu enggak?
Allah, Allah, Allah. Pilkada menipu nggak? Hah? Nggak menipu. Pilpres nipu nggak? Mau enak, mau senang, mau kaya hari ini harus pandai ilmu menipu tuh. Kalau jujur, hancur. Jujur, hancur. Betul? Betul apa tidak? Betul. Itu dunia payah. Bapak di Jawa ada tempat-tempat tertentu itu, kalau Bapak mau, saya kasih alamatnya nanti. Mau ya? Jual beli. Bukan jual beli barang, bukan dagang dengan orang, jual beli jin. Mau nggak? Buka cabang di Palembang. Jual beli jin. Harganya nggak mahal Pak, cuma 800.000 per ekor. Mau berapa ekor? Mau berapa ekor? 1, 2, sepasang, jantan betina. Oh Bapak enak. Apa namanya? Tuyul, apa namanya? Tuyul. Tuyul ini, tuyul. Berapa mau Bapak sehari? 50 juta cukup? Cukup tidak? Kurang 100 juta? Mau? Allah datang kita. Oh, mangguk. Dungluk. Ngapain kesini? Saya itu mau tuh tuyul. Berapa? Ya sepasang lah. Jantan apa betina dua-dua lah. Yang gede apa yang kecil, yang hitam, yang macam-macam, yang pendek, yang jangkau, macam-macam tuh bentuknya. Si pawang yang menjaga itu tanya, kamu Muslim? Saya Muslim. Gak bisa. Kok gak bisa? Muslim gak bisa. Tapi saya mau juga. Ya sudah, buangkan saja Islam itu, tanggalkan syahadatmu. Kok begitu? Gak nempel barang itu, gak nempel. Berat apa ringan syaratnya? Tuyul-tuyul zaman sekarang ini canggih-canggih itu mau, suruh terbang, mau kebal, nyelem, sanggup dia. Tapi MOU dulu. Apa MOU? Sign kontrak dulu. Ingat, imanmu tanggal, terus tumbalnya pilih. Kalau enggak istrimu, anak kamu. Pilih mana? Pilih mana Pak? Istri apa anak? Tumbal, tak tumbal. Anakmu gila, istrimu mati, pandai. Saya mau katakan, ternyata untuk dapat dunia, syaratnya begitu. Itu yang di dunia mistik ya. Mau nggak kayak gitu tuh Allah? Ada orang yang mau. Berapa banyak didapat? Sedikit cuma. Subhanallah. Apa tadi? Mata sudah kabur. Apalagi? Uban sudah bertabur. Kulit sudah kendur. Gigi sudah gugur. Makan hanya bubur. Allah. Nggak lama lagi masuk kubur. Bapak dan ibu-ibu sekalian, cari akhirat mudah. Ada 5 kalimat kata Nabi, al-baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. 5. Mudah. Subhanallah. 1. Walhamdulillah. 2. La ilaha illallah. 3. Allahu akbar. 4. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. 5. Maha suci Allah, segala puji hanya untukmu ya Allah. Tiada ilah yang wajib disembah melainkan hanya Engkau. Maha besar, tiada daya upaya dan kekuatan melainkan pertolonganmu ya Allah. 5. Berapa pahalanya? Siapa yang baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, sekali baca, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ulang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sekali. Kalau 2 kali? Kalau 10 kali? 10 kali lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Modalnya subhanallah, naik motor, jalan, nyetir mobil sendiri, di rumah, pagi
siang, subhanallah, subhanallah. 10 menit 60 kali. Nanti bapak yang punya tasbih 10 menit hitung, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. 10 menit 60 kali. Sekali lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau 60 kali 60 kali lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Mudah apa mudah? Itu akhirat itu. Dapat yang itu, dapat dunianya. Kalau kita dekat dengan akhirat, bapak, dunia nggak dicari, dunia yang mencari. Ulang, kita nggak perlu cari dunia, dunia yang cari kita. Dia akan datang merunduk merendah kepada kita. Banyakkanlah berzikir dengan membaca apa? Subhanallah. Apa lagi? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah akbar. La haula wala quwwata. Nabi bertanya, siapa di antara kamu yang bisa menghatamkan Quran sebelum tidur? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak akan seorang pun kita mampu menghatamkan khatam Quran tiap malam sebelum tidur. Bapak sanggup enggak? Sanggup? Khatam Quran tiap malam sebelum tidur, sanggup? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun kami. Nabi menjawab, bukankah kamu membaca surat Al-Ikhlas? Apa surat Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali itu sama dengan 1/10. Dan 3 kali kamu membaca, samalah seolah-olah kamu telah mengkhatamkan Quran sekali. 3 kali baca, sekali khatam. 9 kali baca, 3 kali khatam. 30 kali baca, 10 kali khatam. 90 kali baca, 30 kali khatam. 10 kali baca, 1 istana Allah buatkan. 10 kali baca, 1 istana. 30 kali baca, berapa istananya? 3. Kalau 100 kali baca, berapa istananya? 10, ya Allah. Istana Pak, istana. Di sini berapa harga istana? 10 miliar dapat istana? Nggak dapat lah. Berapa lama buat 1 istana? Sebulan siap? Wah, nggak siap. Ini nggak sampai 10 menit 1 istana. Mudah tak? Mudah. Belum bacanya. Quran nih dihitung pahalanya tiap 1 huruf. Qul tu qaf lam, hu wa sudah 4, Allah alif lam lam ha. Tiap-tiap 1 huruf 10. Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10. Siapa yang baca Quran dalam salat berdiri, pahalanya dihitung tiap 1 huruf 100. Siapa yang baca Quran dalam salat duduk, pahalanya dihitung tiap 1 huruf 50. Siapa yang baca Quran di luar salat dengan wudhu, pahala dihitung tiap 1 huruf 25. Siapa yang baca Quran di luar salat tanpa wudhu, pahalanya dihitung 10. Minus, mentok, sekurang-kurang 1 huruf 10. Pahala baca Quran. Masya Allah, Masya Allah. Itu perdagangan akhirat yang sama-sama kita cari, usahakan. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah. Ya, terutama yang ya kita yang sudah tua-tua lah. Kita ini sudah tua atau masih muda? Oh, masih muda, ya nggak apa-apa. Bayi baru lahir itu ibarat waktu subuh. Waktu subuh, umur seminggu gitu baru lahir, subuh. Remaja, anak-anak umur 11 tahun itu duha. Orang tua dewasa, orang tua umur 50-60 itu zuhur. Umur 50-60 itu zuhur. Kalau 65-70 bukan zuhur, asar. Asar bukan jam 3 berapa? Asar di sini jam berapa? Bukan jam 3.15, itu awal waktu. Asar kita sudah 5.45. 5.45 itu artinya apa itu? Sudah mendekati maghrib. Masya Allah. Umur kita umur asar, umur dunia umur asar. Dunia ini sudah asar, Bapak. Kita tinggal menunggu saja ini. Ini berita bisa dikatakan baik, bisa dikatakan nggak baik. Akan bertiup angin sepoi-sepoi. Angin ini sangat mematikan. Mana yang terterpa oleh angin ini mati. Kena mati. Siapa? Semua orang yang ada iman dalam hati, walaupun hanya seberat zarah. Imannya hanya seberat zarah kecil, mati semuanya. Kalau orang itu berada di belakang gunung, bukit, kena juga mati. Ini berita baik atau berita nggak baik? Akan bertiup 1 angin, kata Nabi, angin itu angin sepoi-sepoi saja.
Tapi angin itu sangat mematikan. Mana yang terkena, mati. Kapan itu akan datang? Hingga tidak ada lagi tersisa seorang yang bernama mukmin, yang tinggal semuanya kafir. Kapan itu? Menjelang hari kiamat. Barulah kemudian datang 10 tanda Dajjal, apalagi Dabbah, Dukhan, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Imam Mahdi Nabi Isa dan terbitnya matahari dari barat. Allah mau supaya orang yang beriman jangan mengalami huru hara dan gegap gempitanya kiamat. Jangan mengalami seburuk-buruk fitnah itu Dajjal. Allah matikan semua orang beriman hingga tidak lagi tersisa yang namanya beriman. Pelan-pelan Quran sudah nggak dibaca lagi. Betul? Ini proses nih. Adzan sudah kurang kedengaran dan tidak kedengaran sama sekali. Orang yang hafal Quran jadi lupa hingga untuk menyebut Bismillahirrahmanirrahim nggak ingat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Andai kata terjadi itu, Allah matikan kita semua insya Allah. Setuju? Setuju enggak? Siapa yang mati dulu? Saya dulu ke Bapak dulu? Hah? Saya sudah 70 tahun umur saya. Ya, saya terserah siapa yang dulu pun. Bapak-bapak dulu, saya nanti nggak apa-apa. Saya nanti, Bapak dulu pun nggak apa-apa. Pilih mana? Masya Allah. Siapapun yang dulu, Bapak dulu tunggu saya ya. Saya dulu, saya tunggu Bapak. Jadi itu sajalah, barangkali waktunya cukup lama. Ya, kami ini membawa misi, barangkali kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang ingin menyantrikan atau menyekolahkan anak-anaknya. Anak masih ada lagi anak? Nggak ada. Cucu masih ada. Oh, cucu sudah besar-besar. Buyut, cicit ada lagi? Cicit sudah besar. Apa? Anak, cucu, cicit, bawahnya apa lagi? Cocot. Allah. Hendaknya ada salah seorang di antara kita ini, entah anak, kalau nggak anak, cucu. Kita sendiri mungkin enggak, anaknya. Ya, kalau nggak anaknya, cucunya. Yang hafal Quran, Masya Allah. Satu kampung itu mesti ada seorang yang hafal Quran. Kalau enggak, dosa semua orang kampung itu. Saya masih ingat dulu waktu saya di Malaysia bersama dengan Menteri Besar Allahyarham Ustadz Ni Abdul Aziz. Dilancarkan, saya mau di Kelantan, namanya negara bagian Kelantan ya. Saya mau tiap satu rumah seorang hafiz, satu rumah seorang hafiz. Masya Allah, karena besarnya fadilah orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi kalau bapak dan ibu ada anak-anak yang mau nyantri, ya kami di Lampung ada 600 orang santri-santri tahfiz Quran, ya ada yang reguler, ada yang tahasus, ya salah seorang, bukan salah seorang ya Ustaz, salah berapa orang? Salah 4 orang. Putra beliau Ustadz Juliadi ini nyantri di tempat kami, alhamdulillah. Ada namanya Sobri, itu santri, ya kalau saya mengatakan santri bintang, itu menghafal Quran di Darul Hufaz dalam waktu hanya 6 bulan saja. 6 bulan saja selesai. Dan beliau baru di wisuda ya, kemarin saja. Alhamdulillah ya selesai. Dan santri-santri kita ya meluas sampai di mana-mana. Jika bapak dan ibu-ibu berhajat, berminat untuk nyantrikan anak-anaknya atau cucu-cucunya di Darul Hufaz di Lampung, insyaallah kami masih menerima dan pendaftaran masih dibuka sampai sekarang. Itu saja bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan manfaatnya. Maafkan saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.